rumah produksi film quick lagunya gitu ya dulu ya. Lagunya gitu. Pokoknya PH rumah produksi film hot. Hot, saking hotnya kalau kamu pegang melepuh tangan kamu. Balik lagi nih, ketemu lagi kita tetap di channel Yeyen Lydia Official. Kali ini dalam program namanya Yeyen dalam berita. Maaf ya. Kalian jangan salah paham dulu. Maksudnya bukan Yeyen yang dalam berita tuh Yeyen diberitain gitu, bukan. Tapi Yeyen akan membahas berita-berita yang lagi in, berita-berita yang lagi greget, berita-berita yang lagi panas, ya kan? Tapi menurut pendapat saya atau menurut saya Yeyen Lydia, kalau menurut kalian nggak sama atau menurut kalian beda, nggak masalah kan, kita nggak punya hubungan darah, ya kan? Kamu nggak ada hubungan sama mama papa saya kan? Atau dengan kakek nenek saya kan? Jadi menurut saya Yeyen Lydia belum tentu sama seperti menurut kalian, karena kebetulan kita emang beda, ya kan? Kadang menurut Yeyen aja belum tentu sama kok dengan menurut adik-adik Yeyen. Jadi emang ya sudah lah ya. Pokoknya ini menurut saya Yeyen Lydia, ya kan? Dan mau Yeyen informasikan dulu nih di depan, setiap berita yang akan kita bahas itu Yeyen tidak akan mengambil dari sudut pandang hukum, karena Yeyen bukan sarjana hukum ataupun polisi. Yeyen juga tidak akan mengambil dari sudut pandang agama, karena Yeyen bukan mama dede atau pendeta, ya kan? Yeyen tidak akan mengambil sudut pandang siapapun. Yeyen hanya akan mengambil dari sudut pandang Yeyen atau pendapat Yeyen. Oke. Jadi kalau pendapat kita sedikit berbeda ataupun tidak sama, ya sudahlah ya. Dunia ini indah karena berbeda. Baik semuanya, terima kasih. Oke, yang pertama nih yang lagi in banget adalah Yeyen mau ngebahas masalah PH rumah produksi film quick lagunya gitu ya dulu ya. Lagunya gitu. Pokoknya PH rumah produksi film hot. Hot, saking hotnya kalau kamu pegang melepuh tangan kamu. Kayak air ya, gitu loh. Nah, kenapa sih Yeyen mau ngebahas itu gitu ya? Karena Yeyen ngerasa banyak orang yang tidak paham gitu kan. Yeyen akan lebih membahasnya gini. Beritanya adalah kan banyak juga nih, banyak yang pro dan kontra, dalam arti pada saat misalnya loh si pemain misalnya dia merasa dijebak gitu kan. Tapi ada juga nih yang berpendapat loh, kalau dijebak harusnya begitu datang dia lihat adegannya begitu pulang dong. Ngapain dia tetap di situ? Kenapa dia tetap melakukan gitu kan? Walaupun misalnya cuma satu judul gitu kan? Atau misalnya ada dari si pemain sendiri, loh aku nggak enak udah sampai sana dan waktu itu nggak dikasih ininya skripnya atau segala macam misalnya gitu ya kan gitu. Jadi ada dua pendapat nih gitu kan. Nah Yeyen di sini tidak akan membela satu dan yang lainnya, tapi Yeyen akan mencoba mencari jalan tengahnya. Dalam arti jalan tengahnya gitu ya gini. Saat ini permasalahan yang ada adalah nih ya, permasalahan pertama yang Yeyen lihat, yang pertama yang adalah orang tuh kalau katanya kalau udah ngelihat jadi artis tuh enak banget. Dan semua orang pengen banget jadi artis. Semua orang pengen banget exposure. Semua orang pengen banget tiba-tiba saat ini pengen terkenal. Yang kadang mereka bisa menghalalkan banyak cara, ya kan? Sekarang ada juga yang terkenal karena melakukan apa, yang penting terkenal aja dulu, ya kan? Gitu loh, ya kan? Untuk konten-konten juga yang penting terkenal aja dulu, misalnya gitu. Itu satu. Yang harus diwaspadai adalah itu, karena tidak semua yang kalian lihat di media sosial itu kehidupan artis yang sebenarnya. Namanya juga artis ya.
peran seni ya. Jadi kadang yang ditampilkan di sosmed tidak sama dengan kesehariannya. Itu dulu yang harus dipahami. Jadi gak gampang, gak semerta-merta oh jadi artis itu paling enak, bayarannya besar loh gini. Kenyataannya menurut pengakuan pemeran film yang lagi rame ini ya kan, dia hanya dibayar 1-2 juta per hari. Tapi malunya berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun karena akan ada jejak digital. Ya kan, betul kan? Nah, sekarang Yen mau ngasih masukan buat kita. Ya, buat kita semua nih, buat Yeyen dan juga buat kalian di rumah yang kalau tiba-tiba misalnya disuruh casting. Lagi pengen banget nih, butuh duit, lagi pengen banget jadi artis, kayaknya enak banget terkenal, tiba-tiba ada callingan casting. Iya kan? Ada film nih gini misalnya. Kalau kita datangnya ke kantor dan kantor itu jelas, makanya begitu kita ada callingan nih atau ada casting nih di PH ini, kita googling dulu nama PH-nya itu apa. Kita googling dulu PH-nya sudah apa ya, dan film yang dihasilkan oleh PH itu apa. Karena sekarang memang banyak PH ya, PH tuh banyak banget sekarang ini. Tidak hanya PH-PH besar, tapi juga ada PH-PH kecil. Tapi kita boleh cari dulu PH itu sudah menghasilkan film apa, gitu kan? Kalau misalnya, oh ini PH baru, oke, PH baru, kantornya di mana? Ya kan? Kantornya di mana? Kantornya resmi atau tidak? Kalau misalnya, oh ini ada PH baru nih casting, kantornya di apartemen atau kantornya di kosan gitu kan ya, kantor di kosan atau kantornya misalnya di hotel gitu atau gimana, akan lebih baik menurut Yen dihindari, nggak usah didatengin ya kan, karena agak aneh gitu kan kalau kantor di sana gitu. Atau kalau memang kamu penasaran, enggak lah siapa tahu memang dia kan belum mampu ini jadi dia bayarnya kantornya di situ, jangan datang sendirian. Ya kan, kalau kamu cewek datang sama cowok, kalau kamu cowok datang sama cewek gitu loh. Jadi bawa temen kalau menurut Yeyen ya. Kedua, pada saat misalnya udah datang nih gitu kan, udah datang casting, biasanya casting itu normal lah ya, biasanya profile gitu kan, nama, tinggi, berat badan dan segala macam gitu. Terus disuruh memerankan karakter-karakter tertentu ya kan, selagi masih normal is okay. Iya kan? Nah, permasalahannya adalah batas normal setiap orang berbeda-beda. Setiap orang mempunyai batasannya sendiri-sendiri yang tidak sama. Kalau itu yang kembalikan ke masing-masing, ya kan? Tapi kalau kayak kemarin nih, kasus kemarin itu, ya kan? Bilangnya tuh dia udah nggak pakai casting, tapi langsung dipanggil syuting. Gila banget kan? Keren banget, gila. Gue langsung dipanggil syuting tanpa casting, ya kan? Judulnya ada gitu kan, judulnya ada nih, judulnya ini ya film horor misalnya, atau judulnya ini ya film kayak pokoknya film drama atau film romantis misalnya gitu kan ya, gitu loh. Nah, pada saat judulnya ada, minta skripnya, boleh dong skripnya gitu. Kalau misalnya ternyata dibilang skripnya nanti on the spot, atau misalnya kita banyak ini kok langsung di lokasi aja, itu patut untuk diwaspadai. Untuk sebuah film ataupun sinetron ya, mau film mau sinetron itu harus ada skripnya terlebih dahulu. Karena Yeyen aja belum syuting nih gitu, biasanya Yeyen akan dikirimi skrip dulu, disuruh bikin video dulu sesuai dengan karakter yang harus Yeyen peranin, habis gitu dikirim dulu. Setelah dikirim mereka evaluasi dulu cocok atau tidak, nego dulu. Begitu oke, baru terjadilah kerjasama itu. Jadi jangan skripnya nggak ada ya kan, skrip loh, naskahnya belum dikirim ya kan, pokoknya kamu nanti jadi wanita gini, naskah belum dikirim, terus main jalan aja gitu kan, gitu loh. Itu nanti pasti akan ada miss di tengah jalan. Iya kan, itu. Terus ada juga yang misalnya ya udahlah namanya kepengen banget toh ya, namanya wah hasratku menggebu-gebu pengen banget ya aku dikenal wong akeh, pengen banget aku ki dadi artis piye lho, iki wis ra nganggo casting aku langsung mlaku, wis gak ono skrip gak apa-apa wong sinku gor sithik misalnya gitu ya. Berjalanlah swing ke tempat itu gitu kan. Pada saat kamu merasa ada yang aneh gitu ya, atau sesuatu yang tidak pas, jangan dijalanin. Kamu bisa kembalikan uangnya.
Iya kan? Kalau misalnya udah kontrak pun, misalnya kontrak, ya itu juga nih kelewat tuh Yayan ya. Jangan mau menandatangani apapun, kontrak apapun sebelum udah jelas tuh skrip jelas, naskah jelas, peran kamu sebagai apa jelas, adegannya seperti apa jelas, baru kalian tanda tangan. Kalau belum jangan. Kalau belum jangan. Ya kan, nanti kan ada yang udah, ya aku udah di DP gimana dong gitu kan, aku udah di DP masa aku harus kembalikan lagi uangnya gitu kan, susah dong gini-gini nih. Ya lebih baik kalian mengembalikan sih kalau memang secara adegan itu memberatkan kalian misalnya gitu, karena ini tadi ya, jadi gini, yang didapat tidak seberapa tapi masalah yang kalian dapat itu jauh lebih besar. Menghabiskan pikiran tuh kan sampai batuk nih ya, menghabiskan pikiran, menghabiskan tenaga, dan menghabiskan uang juga ya kan, mikirin jawab keluarga, jawab tetangga, tenaga harus bolak-balik ke kantor polisi untuk menjadi saksi, menghabiskan uang. Emang ke kantor polisi nggak pakai bensin, kamu jalan kaki kan, nggak juga kan gitu. Jadi jangan sampai sesuatu yang kita tidak jelas, maksud kita tadinya baik, ingin mendapatkan uang, ingin memberi nafkah keluarga untuk yang cowok-cowoknya gitu kan, ingin mendapatkan memberi nafkah untuk keluarga, yang akhirnya jadi bermasalah hanya karena ketidaksabaran kita gitu. Itu menurut Yayan ya, sekali lagi itu menurut saya, Yayan Lydia. Kalau menurut kalian nggak bisa, itu memang orangnya aja nggak punya pikiran, itu emang orangnya aja nggak punya otak, mungkin otaknya lagi digule, ya terserah, nggak ada masalah ya kan, tapi itu bukan menurut Yayan ya kan gitu. Atau mungkin ada yang berpikir, wah iki mesti enek kasus gede ya toh, tapi iki dienggo tutupan. Nah, kalian kalau yang nggak ngerti, running tag-nya dari bawah ya. Oke, misalnya, wah iya teh pasti aya kasus naon gitunya, pasti aya nu teu beres, iya teh aya kasus naon, tapi ini teh sengaja di blow up-nya supaya nutupan buat kasus eta. Nah, itu ya terserah lagi ya kan. Bukan pendapat Yayan itu, Yayan nggak ikutan Yayan, oke? Itu pendapat kalian, boleh monggo ya kan. Sekali lagi yang bilang kalau itu hanya pendapat pribadi saya, Yayan Lydia ya. Pendapat kalian seperti apa? Kalian boleh komen ya kan, kalian boleh komen. Ini nanti kalian boleh komen, enggak Yen, kalau menurut aku gini, kalau menurut aku gini. Boleh, kalian boleh komen, nanti komen kalian akan Yen bacakan di syuting selanjutnya. Tapi komen-komennya aja yang bacakan di syuting selanjutnya. Oke? Pinter, jago banget. Oke, selanjutnya kita mau ngebahas apa ya enaknya? Kalian komen juga di sini ya, kira-kira apa yang mau dibahas, kira-kira harus gimana. Pokoknya Yen ngikut deh. Ya elah, Yayan ngikut selama kalian masih berada di track dan jalur yang benar ya. Kalau kalian melenceng, Yayan nggak ikut, kalian aja. Yayan nggak mau ikutan, males. Baik, demikian Yayan dalam berita. Nanti kita cari berita-berita lainnya. Jangan lupa kalian komen mau ngebahas masalah apa, atau masalah ini kalian, menurut kalian mempunyai pendapat yang berbeda. Is okay, kalian komen aja. Nanti Yayan bacain. Oke, terima kasih semuanya. Tetap di Yayan Lydia Official dan tetap di program Yayan dalam berita. Thank you.